Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga kita dan memimpin kita dalam jalannya yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Segala puja bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam ini sehingga kita bisa dipertemukan dalam hidangan ilmu yang mana ia adalah warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, barang siapa yang mengutamakan ilmu ini di atas keuntungan dunianya, kesibukannya, maka dia telah mengambil keutamaan yang sangat banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang mengambil ilmu, mengutamakan ilmu, maka dia telah mengambil bagiannya yang banyak sekali. Kenapa banyak? Karena ilmu adalah modal pokok bagi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Tidak hanya beribadah, akan tetapi dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tidaklah kita tahu bagaimana cara makan, ya, kecuali dengan ilmu. Kalau kita makan tanpa ilmu, mungkin diantara kita ada yang makan masukin ke hidungnya, Pak. Tapi kalau karena kita tahu ilmunya makan, maka masuknya kemana, Pak? Ke mulut, bukan ke kantong. Apalagi ke hidung. Itulah dia keutamaan ilmu yang hendaknya kita utamakan. Dan ilmu tentunya selain sebagai modal pokok bagi seorang hamba dalam menjalani kehidupan dunia dan bekal akhiratnya, ilmu juga merupakan sebaik-baik amalan. Para ulama mengatakan al-talabul ilmi afdalu minan nawafil. Sesungguhnya menuntut ilmu itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Kenapa lebih utama daripada ibadah sunnah? Karena kalau ibadah sunnah, semisal sholat sunnah, puasa sunnah, ya, itu kebaikannya untuk dirinya sendiri. Akan tetapi ilmu kebaikannya untuk dirinya dan orang lain. Jadi istilah ulama itu amal muta'addi. Ilmu itu termasuk amal yang muta'addi, yang bisa menyalurkan kebaikannya kepada orang lain, tidak hanya kepada dirinya, ya. Kemudian ilmu juga merupakan sebuah amalan yang paling utama dengan syarat niat kita itu tulus dan ikhlas. Kita tahu sering kita menuntut ilmu itu karena berbagai tujuan duniawi, tidak lillahi. Kita mencari ilmu itu untuk mencapai keuntungan materi, bukan mencari ridha ilahi. Maka amalan tersebut menjadi rusak. Imam Ahmad mengatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Menuntut ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya dengan syarat niatnya benar, yaitu lillahi ta'ala. Bagaimana aplikasi dari niat ikhlas mencari ilmu karena Allah? Yaitu niatkan, Pak, Ibu, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Itu dulu utamakan, dari diri kita dulu, ya. Setelah angkat kebodohan dari diri kita, Allah akan berikan taufik kepada kita untuk mengangkat kebodohan dari orang di sekitar kita, ya. Orang yang ada di sekeliling kita. Ibarat air, jikalau kita isi terus, kan luber tuh, ya.
pasti menyentuh wilayah sekitar. Kayak gitu kan? Oleh karenanya itulah dia ilmu yang masuk ke dalam hati seseorang. Jikalau terus kita mencari ilmu, menghilangkan kebodohan, menghilangkan karat dalam diri kita, jiwa kita, hati kita, maka tersentuhlah hati-hati yang lain, jiwa-jiwa yang lain. Dan beruntung bagi mereka yang berusaha untuk mencucikan hatinya. Qad aflaha man zakkaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotorinya dengan noda kemaksiatan karena kebodohannya. Tidaklah kemaksiatan dilakukan kecuali karena dia bodoh, tidak tahu bahwasanya ini dilarang, bahwasanya ini memang ya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tahu, pasti nggak mau mendekati, nggak mau melakukan. Kalau masih diterjang, berarti ikut hawa nafsu. Ya. Makanya kata Allah, inna nafsal ammaratum bisu. Hawa nafsu itu menyuruh kepada kejelekan. Makanya counter kebodohan ya dengan ilmu, dan counter hawa nafsu dengan ketakwaan kepada Allah, rasa takut kepadanya. Dan lahirnya dari mana? Dari ilmu. Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ya, hanya ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia paham batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ulama tidaklah jadi ulama, tidak menjadi orang alim kecuali dengan mencari ilmu, dengan belajar. Rasulullah SAW katakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Dan malam ini kita duduk di sini mengharap ridha Allah merupakan salah satu metode kita untuk mengangkat kebodohan, untuk belajar. Ya. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan. Ini penafsiran pertama. Bapak dari rumah ke masjid, ibu dari rumah menemani bapak ke masjid. Ini perjalanan menempuh jarak. Ya, walaupun bukan di antara kita, tapi antara rumah dan masjid. Ini adalah menempuh perjalanan menuntut ilmu. Penafsiran kedua, melakukan suatu metode dalam belajar. Bisa dengan mendengar kajian, ya, menghadiri kajian, atau dengan membaca, ya, atau dengan bertanya. Ini salah satu metode dalam belajar. Maka kata Nabi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita telah menjamak, mengumpulkan dua penafsiran ini. Bapak dari rumah ke masjid, di masjid bapak nggak megang HP, fokus menghadiri kajian, mendengarkan apa yang disampaikan, mencatat, ya, menyimak dan bertanya. Itu semuanya mudah-mudahan masuk ke dalam hadis yang mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, kajian kita di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan kita sudah membahas poin-poin penting terhadap seni berumah tangga. Ya, adabul muasyarah. Ya, seni dalam berumah tangga suami istri. Kemarin kita sudah membahas tentang adab-adab melahirkan. Ya, di mana itu salah satu tujuan kita menikah, yaitu memperoleh keturunan dari pernikahan kita. Bagi yang diberikan kemudahan dalam melahirkan, maka bersyukur. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan berikan tambahan. Makanya yang sekarang punya anak satu bersyukur, insya Allah mendapat anak yang
dua. Yang dua bersyukur, nanti nambah anak ketiga. Ya, yang sekarang punya istri satu bersyukur, nanti siapa tahu mendapatkan, ya. Ya nggak usah dilanjut Ustaz. Man pahima, pahima. Ya, waman tenganga, tenganga. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ending dari sebuah pernikahan. Sebenarnya ini bukan akhir dari pernikahan. Dia lebih dekat kepada solusi dari pernikahan tersebut. Ya. Pernikahan merupakan perkara yang sangat sakral, Pak. Karena dia adalah langsung perintah Allah dan perintah Rasulnya. Fankihu ma thaba lakum minan nisa. Ya. Jangan lanjut dulu, Pak, ya. Sampai situ dulu, ya. Fankihu ma thaba lakum minan nisa. Nikahilah wanita yang kalian sukai. Ya. Jangan dilanjutkan dulu, Pak. Belum masuk bahasannya itu. Apa udah lewat? Lupa saya. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaras sabab, hai wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang memiliki bekal untuk menikah, modal untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu menundukkan pandanganmu. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluanmu. Wa man lam yastati', tapi barang siapa yang enggak mampu untuk menikah, maka apa? Falyasum, berpuasalah. Fa innahu lahu wija, karena puasa tersebut benteng bagi seorang hamba dari, ya, syahwat yang merajalela. Rasulullah menyuruh kita untuk menikah. Bahkan ia termasuk sunnah Nabi. Ya. Dan barang siapa yang membenci sunnah Nabi ini, maka dia bukan golongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang 3 orang kepada istri-istri Nabi, bertanya bagaimana ibadahnya Nabi. Diceritakan tentang ibadahnya Nabi, tapi 3 orang ini menyepelekan seolah-olah kok biasa aja. Ya, maka yang satu berkata, kalau begitu aku akan sholat malam terus, nggak bakalan tidur. Yang satu berkata, aku akan puasa terus, tidak akan berbuka. Yang ketiga, aku nggak bakalan menikahi wanita. Mendengar hal tersebut, Nabi berkata, kalian benarkah berkata ini dan berkata itu? Tabayun dulu, Pak. Rasul bijaknya selalu tabayun, jangan tergesa-gesa. Mungkin salah didengar atau salah dipahami. Betul seperti itu ngomongnya, ya. Aku yang paling bertakwa kepada Allah dan aku yang paling takut kepada Allah. Akan tetapi aku sholat malam tapi tidur juga. Aku puasa, berbuka juga, dan aku menikahi wanita. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian golongan dariku. Tapi kalau sudah seperti ini bahaya, Pak. Kalau Rasul sudah berlepas diri, barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan bagian dariku, maka ini kata para ulama, ya, warning, ya, lampu merah, bahaya sekali ancaman seperti ini. Oleh karena jangan sekali-kali kita benci terhadap sunnah Nabi. Kalaupun benci, ya, maka mintalah hidayah kepada Allah agar mencintainya, menyukainya. Kalau belum sanggup melaksanakan, maka berdoalah kepada Allah supaya mendapatkan hidayah untuk mengamalkannya. Di antara kita sering benci, ya, lihat orang yang berjenggot, benci, ya, padahal itu sunnah Nabi. Kita melihat orang yang cingkrang di atas mata kaki pakaiannya, padahal itu sunnah Nabi, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita benci, ya. Kalau belum sanggup, berdoa kepada Allah, Allahumma hdini, ya Allah berilah aku hidayah untuk mengamalkan sunnah Nabimu, ya. Jangan malah membenci. Kalau membenci, maka Rasul berlepas diri dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikah itu mitsaqan ghalidha, ikatan yang
kuat, ikatan yang kokoh, ikatan yang sakral. Jadi jangan main-main. Bahkan kata Nabi, salatun jidduhuna jiddun wa hazluhuna jiddun. 3 perkara yang seriusnya serius, main-mainnya pun serius. Nah, kalau kita kan kalau bercanda ya bercanda, Pak. Jangan bawa serius. Tapi ini ada 3 hal, kalaupun bercanda tetap dianggap serius. Bahkan 1000 rius. Ya. Apa, Pak? Yang 3 hal ini? An-nikah, at-talaq, ar-ruj'ah. Yaitu nikah. Lihat. Pernikahan walaupun bercanda dianggap serius. Maka jangan bercanda-canda. Menikah kok gengsi. Kenapa nikah, akhi? Gengsi. Seangkatanku semua sudah menikah, saya belum. Ya, karena gengsi, nggak main-main. Kenapa menikah, akhi? Disuruh orang tua, padahal nggak siap. Ya, nggak punya ilmu, nggak punya bekal. Ya. Kenapa nikah, akhi? Dibully terus. Ya, makanya jangan suka membuli para pemuda, bapak-bapak, teman-teman yang sudah menikah, yang baru-baru menikah, jangan membuli temennya. Ya, jangan dibully, tapi dicariin. Ya, dikasih solusi. Sering kita hanya bisanya membuli. Ya, coba kasih solusi sama nasi kebuli, kan enak. Ya, jangan cuma dibully. Seperti itu. Ya, kasih motivasi. Sambil makan kebuli, kan enak. Ya. Kalau dibully sakit hati. Akhirnya apa? Korban. Yang penting jadi. Al-muhim soro. Ya. Sebulan menikah, cerai, ya kan? Karena nggak tahu ilmunya. Jadi nikah itu bukan perkara yang main-main. Dia itu sakral, dia itu ibadah. Ya, ibadah. Dan ibadah yang paling lama, ibadah yang paling enak adalah menikah. Nyesel kan, Pak, menikah? Ya, kenapa nggak dari dulu? Nah, kayak gitu menyesalnya. Ya, kenapa nggak dari dulu? Kayak gitu. Oleh karenanya, marilah kita jaga pernikahan ini dengan baik, dengan utuh, jangan sampai dirongrong, jangan sampai diotak-atik, diacak-acak, jangan sampai terlahir ucapan talak, ya, karena itulah dia misi iblis yang paling agung. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, iblis meletakkan singgasananya di atas air, di atas lautan. Rasul nggak menentukan apakah di Samudra Atlantik atau di Samudra Pasifik. Ya, apakah di lautan hatimu? Nggak ada. Ya, Nabi hanya mengatakan di atas lautan. Tah di mana? Wallahu a'lam. Ya. Maka iblis la'natullahi alaih mengumpulkan anak buahnya. Mereka laporan, laqad fa'altu kada wa kada, aku sudah melakukan ini dan itu. Artinya apa? Maksudnya apa? Menggoda manusia, menyebabkan orang bermaksiat. Maka iblis mendengarnya, ma fa'alta syai'an, kamu tuh belum melakukan apa-apa. Ya. Ada satu anak buah iblis mengatakan, ya, la azalu bihi hatta yutalliqu zaujaha. Aku senantiasa bersama laki-laki ini sampai dia menceraikan istrinya. Maka kata iblis, ni'ma anta, sebaik-baik anak buah itu kamu. Udnu minni, mendekatlah kepadaku. Didekatkan sama iblis. Derajatnya, kedudukannya. Lihat, apa prestasi hebat? Menceraikan, ya, membuat cerai 2 sejoli, suami istri. Oleh karenanya, perbuatan yang sangat-sangat sekali diupayakan oleh iblis dan tentaranya adalah cerai. Ya, oleh karenanya jagalah pernikahan ini dengan baik. Kalau bisa direncanakan sebelum menikah, rencanakan. Caranya pilih yang soleh-soleha, yang akhlak dan agamanya baik, itu patokannya, Pak. Cantik nggak menjamin, kaya nggak menjamin, kedudukan nggak menjamin, keturunan nggak menjamin. Menjamin apa? Tidak menjamin keutuhan rumah tangga, nggak menjamin kebahagiaan.
Kalau ingin menjamin keutuhan dan menjamin kebahagiaan, fadfar bidzatid din, kata Nabi. Maka peganglah erat ya yang ngedin, yang agamis, yang paham agama, ya, yang bagus akhlaknya. Itu dia. Makanya wajar kata Nabi, ya, kalau kalian tidak memperhatikan masalah ini, ya, apa? Ilam takun fa'taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Maka niscaya akan terjadi fitnah yang besar, ya, di bumi dan kerusakan yang meluas. Karena talak ini jikalau sudah terlontar maka mudaratnya banyak. Makanya menjadi the best of apa? Godaan, the best of anak buah iblis. Ya. Jadi anak buah terbaik iblis. Karena kalau talak sudah terlontarkan maka mudaratnya kemana-mana, Bapak. Ya, mudaratnya kemana-mana. Jadi sangat membahayakan sekali. Mudaratnya bagaimana? Yang pertama, jikalau sudah cerai, Bapak, apakah ibadah rumah tangga ini akan berlangsung? Terhenti, stop. Udah, nggak ada lagi ibadah. Ya, stop. Karena kadang ibadah kita butuh partner, ya, butuh partner yang saleh dan salihah, yang saleh dan salihah. Ada yang mengingatkan, ada yang menasihati, ada yang membimbing. Ini dia. Jadi ibadah berantakan jadinya. Ibadah rumah tangga berantakan. Itu yang pertama. Yang kedua, partner kita nggak ada lagi. Adakah kawan kita yang mau menemani kita 24 jam? Nggak ada, Bapak. Ada kawan kantor ya jam kantor, kawan main yang pas main. Tapi kawan kita yang 24 jam ialah pasangan kita yang halal tersebut. Maka jikalau pasangan kita baik, pasti dia menyuruh kepada kebaikan. Dia menasihati jikalau kita ya lalai, mengingatkan jikalau kita lupa, membetulkan jikalau kita salah. Kalau sudah cerai udah, lana a'maluna walakum a'malukum. Yang ketiga, mudarat sosialnya tinggi sekali. Bayangin, ketika rumah tangga terpecah, ya, bahtar rumah tangga tenggelam, maka yang terjadi apa, Pak? Yang terjadi apa? Lahirlah janda-janda baru. Ya, nggak apa-apa Ustadz, janda muda. Kok nggak apa-apa? Bagi bapak yang mencari, ya kan? Ini permasalahan masyarakat sosial, Bapak. Siapa yang mengayomi mereka? Siapa yang membimbing mereka? Justru ketika sudah status menjadi janda, yang ada malah seperti anggapan masyarakat nggak baik. Sumber fitnah, ya, terlantarkan, kurang perhatian, sampai ada istilah jablay. Maaf ini Bapak, jab. Jadi sebuah titel yang jelek. Bukan istri si fulan, ya, bukan ibu si fulan, tapi apa? Janda kembang. Ya Allah. Ya, akhirnya ibu-ibu yang sudah punya suami semakin ketat penjagaannya, nambah PR lagi sama istri-istri, kan gitu. Khawatir suaminya tergoda. Akhirnya si janda dibenci oleh ibu-ibu. Ya, akhirnya apa? Timbul kebencian. Ya, jadi si janda dikucilkan, sumber masalah katanya, pelakor katanya. Ya, kayak gitu. Ini makanya kenapa iblis senang kalau ada anak buahnya bisa seperti ini, menceraikan, ya, membuat cerai suami istri. Masalah sosial itu yang pertama, masalah sosial pertama. Masalah sosial kedua, ya, adalah anak. Kalau orang tuanya sudah bercerai, dampaknya itu anak. Betapa banyak suami istri bertahan, mempertahankan rumah tangga demi anak.
Tapi ada yang tidak tertahankan, akhirnya cerai pun terjadi dan anak pun korbannya. Ya, anak korbannya. Anak itu butuh dua sosok sekaligus bapak dalam pendidikan. Ibu dan bapak. Ibu dan bapak. Mari kita temukan kalau anak sudah tidak memiliki bapak atau tidak memiliki ibu, kurang sempurna dalam kepribadiannya. Ya. Dalam kehidupannya, bahkan sering dia merasa minder. Oh, si fulan ada bapaknya, aku nggak ada. Oh, si fulan ada ibunya, aku nggak ada. Ya, seperti itu. Akhirnya anak pun tumbuh ya dengan masalahnya, kekecewaannya, ya, dan muncullah masalah-masalah baru berupa pendidikan dan lain sebagainya. Akhirnya si ibu harus bekerja mencari nafkah. Siapa yang didik si anak? Nggak ada. Yang didik akhirnya apa Pak? Teman-temannya. Yang didik gadget-gadgetnya, ya. Yang didik tontonan-tontonannya. Apa yang terjadi? Bukan generasi robbani yang muncul, ya. Akan tetapi generasi tirani. Kasihan. Masalah sosial yang muncul dari talak tersebut. Yang keempat, yaitu muncullah kezaliman, permusuhan yang ada. Sering sekali talak karena masalah, betul Pak? Masalah yang tidak mungkin diselesaikan, akhirnya solusi terakhir talak. Bukannya melahirkan ya solusi yang benar, malah menimbulkan dampak yang baru, yaitu apa? Kezaliman. Yang seharusnya ya suami istri itu menjaga nama baik masing-masing, menutup aib masing-masing, malah membocorkan, membuka aib masing-masing. Saling fitnah, saling menjelekan. Ya. Tidak sedikit seperti ini. Tidak sedikit. Contohlah para ulama salaf kita, ketika ditanyakan, wahai fulan, kenapa kau bercerai dengan istrimu? Ya. Ada apa dengan istrimu? Apakah istrimu ada aib? Maka si ulama salaf tersebut mengatakan, mali wa sya'niha. Apa urusanku dengan dia? Dia itu sudah bukan istriku lagi. Aku nggak perlu buka aib-aib dia. Ya. Lihat, menjaga kehormatan istrinya walaupun sudah mantan. Kita ya, dia bukan mantan, bahwa kita buka aib-aib dia, status WhatsApp terbaru. Ya kan? Dia nggak pandai masak. Pandainya cuma masak mie, ya kan? Aib satu, ya kan? Aib dapur. Ya. Baru mantan, Pak. Sudah buka aib. Ya. Kita sebaiknya mengaplikasikan ayat Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kalian itu pakaian buat kalian, dan kalian pakaian buat istri-istri kalian. Ya. Jadi saling menutupi, saling melengkapi, bukan saling mentelanjangkan diri. Ya. Seperti itu. Permusuhan, bahkan permusuhannya, kebenciannya bukan antar individu, bahkan antar geng, antar keluarga besar. Ini kejadian, Bapak. Kejadian keluarga besar. Ya, saling membenci, saling permusuhan, ketemu di jalan banting, nggak cuma banting setir, Pak. Banting ke wajah, dibanting pula. Kayak gitu. Ini masalah sekali. Jadi muncul permusuhan. Makanya setan senang orang bercerai. Ya. Allah musta'an. Terlebih padahal jikalau kita sudah bercerai itu masih ada hak-hak untuk si istri. Dan kalau kita nggak paham ilmunya, ya
timbullah kezaliman baru. Yang seharusnya si istri masih punya nafkah, memiliki nafkah, masih harus tinggal di rumah suaminya, malah diusir, malah nggak diperhatikan, ya, nggak diberikan nafkah. Bahkan ada yang belum habis masa iddahnya, masa menunggunya, si wanita sudah nikah lagi. Ya mentang-mentang suaminya nikah lagi, baru 1 bulan dan nikah lagi dia. Awas ya, si Otong ini, oke lah, balas dendam. Akhirnya dia pun ikut menikah juga. Ini permasalahan, ya, yang dilahirkan karena ketidaktahuan dalam masalah talak ini, hanya menuruti ego dan hawa nafsu, ya, sehingga kita terjerumus ke dalam kesalahan demi kesalahan yang tidak kita sadari. Tayyib. Al-Musannif rahimahullahu taala mengatakan at-tsani asyar, ya, poin yang ke-12. Inilah poin terakhir dari 12 poin seni berumah tangga. Ya. Mimma yata'allaqu bizzawaji at-talaqu, di antara hal yang berkaitan dengan pernikahan adalah masalah talak, yaitu cerai. Nah, kita paham semuanya cerai itu apa? Berpisah, Pak, antara suami dan istri. Sehingga ya pernikahan pun, akad nikah pun, ikatan nikah pun, status suami istri pun ya terurai, terputus. Padahal nggak sesimpel itu. Ya, padahal tidak sesimpel itu. Ya. Ketika kita ngucapin cerai kepada istri kita, bukan berarti dia langsung jadi orang lain. Bukan. Ya, dia masih istri kita. Ya, masih istri kita, ya. Selama masa iddahnya. Wa huwa abghadul mubahat ilallahi azza wajal. Dan talak ini adalah perkara mubah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Akan tetapi hadis ini lemah, dilemahkan oleh para ulama, ya. Walaupun hadisnya lemah, ya, ada hadis lain yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu prestasi anak buah iblis, yang mana si syaitan tersebut berhasil memisahkan suami istri dan didekatkanlah kedudukan anak buah iblis tersebut ke kedudukan iblis, dan iblis memuji anak buah tersebut. Ni'ma anta, sebaik-baik syaitan adalah engkau. Ya, berarti memang misi dari iblis memisahkan suami istri. Jadi jangan sampai kita lakukan. Fayukrahu lirrajuli an yufaji'a bihi al-mar'ata min ghairi dhanbin. Maka dibenci seorang laki-laki, ya, tiba-tiba menceraikan istrinya tanpa satu kesalahan. Memang betul, ya, menceraikan istri itu halal, boleh. Akan tetapi tidak boleh tanpa sebab. Ya. Karena itulah misi iblis dan keronco-keronconya. Jadi sangat dibenci laki-laki yang seperti ini. Ya. Karena sekali lagi talak itu bukan, ya, hakikatnya bukan memisahkan, tapi usaha menyatukan kembali. Kenapa seperti itu? Karena dia tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang suami dalam menghadapi masalah rumah tangganya. Ya. Kita sudah bahas kemarin masalah nusuz. Masalah nusuz. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Jadi tahapannya jika ada masalah, ya, rumah tangga itu, kalau ia muncul dari istri kita, maka tahapan pertama adalah dengan menasihatinya. Ya.
Wa'adha ini, kata wa'adha fa'idhuhunna, tidak hanya masalah menasihati, tapi cara menasihatinya, komunikasinya bagaimana. Terkadang kita menyampaikan nasihat tapi caranya jahat. Menyampaikan nasihat caranya jahat. Ya, bukannya merapat malah mecat. Betul? Ya. Bukannya baik malah jahat, kayak gitu. Tidak ada perbaikan karena cara kita menyampaikan salah. Komunikasikan, dia istri kita loh, ya, yang sudah bersama kita, ya, seatap, setempat tidur, ya, 24 jam membersamai kita, susah senang. Masa nggak paham gimana menasihati istri kita? Lucu. Kalah bapak dengan guru anak bapak. Guru bapak paham gimana cara nasihati anak bapak yang bandelnya seperti ini, oh bandelnya seperti ini. Nggak mungkin guru menyamakan. Oh si Otong dia seperti ini, maka nasihatinya seperti ini, ngajarin dianya seperti ini. Oh si Anteng seperti ini anaknya, maka ngajarin dia seperti ini, nasihatin dia seperti ini. Beda-beda. Furuq fardiyah, ya, perbedaan individual. Ada itu. Ini kita sudah bertahun-tahun bersama istri, kok gak paham gimana istri itu dinasihati, caranya gimana supaya menerima, ya, kayak gitu. Oh istri saya Ustadz kalau dinasihati jangan ketika makan, ya jangan ketika makan. Kalau ketika makan dinasihati Ustadz, gak jadi makan dia. Nanti nambah kurus. Ya jangan dimakan. Oh istri saya Ustadz kalau nasihatinya harus dibawa dulu ke mall Ustadz. Belanja dulu di sana. Kayak gitu. Oh istri saya kalau dinasihati harus, ya, saya ngomong, ya, minta maaf dulu baru saya nasihati dia, baru mau dia. Kayak gitu. Jadi beda-beda setiap istri. Maka pahami seni komunikasinya. Fa'idhuhunna, maka komunikasikan, nasihati dengan cara yang benar. Kalau nggak bisa komunikasi dengan baik, ya, nasihati dengan baik nggak bisa, maka tahap ke level 2. Wahjuruhunna fil madaji', ya, pisah ranjang dulu, ya, jangan ajak ngomong dulu, mungkin butuh ketenangan, butuh me time, butuh renungan. Oh iya, ya, aku yang salah betul, ya, kayak gitu. Aku terlalu ketat, kayak, ya, mata-mata saja aku kepada suamiku, seperti itu. Gak ada waktu dia untuk bertemu sama kawan-kawannya, aku nempel aja kayak perangko, nah kayak gitu. Jadi saling merenungi. Si suami pun, oh aku terlalu kasar kayaknya ini, ya. Oh aku kayaknya mengingkari janjiku. Kemarin aku janji mau bawa dia ke toko emas, lupa. Itu mungkin masalahnya. Jadi saling merenungi. Itu waktu untuk merenungi. Mungkin ada janji yang terluput, ya, ada hak yang tidak dipenuhi, saling merenungi. Ada kewajiban yang tidak tertunaikan, itu dia. Nggak mampu juga dengan cara wahjuruhunna fil madaji', di tempat tidur, kayak nggak boleh. Kalau di luar nggak boleh kita mencuekin istri kita, nggak boleh. Anggap ketika di luar rumah, masya Allah, kayak dunia milik kita berdua, ya kan? Sayang dia, muliakan dia. Walaupun di dalam rumah tangga ada masalah, udah level 2 masalahnya ini. Nggak bisa juga naik ke level 3. Wadribuhunna, pukul dengan pukulan yang ghaira mubarrih, ya, yaitu pukulan yang tidak menyakitkan, tidak mememarkan, tidak melukai, tidak membuat bonyok, patah tulang dan lain sebagainya, tidak, tapi pukulan yang mendidik. Kita sudah bahas. Nggak bisa juga baru inilah dia solusi terakhir, ya, cerai. Cerai. Makanya jangan tiba-tiba, Dek, sini. Apa? Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, aku ceraikan kau. Jangan seperti itu, ya.
Surprise katanya. Allah musta'an. Itu bukan surprise. Dibenci surprise seperti itu, bukan surprise. Jangan main-main masalah talak, jangan main-main. Ada seorang ustadz ya, tokoh ya. Setiap dia istrinya melakukan kesalahan, ustadz ini selalu mengatakan, wahai ustadz ini ya kan masalah ya. Ya. Wahai sayang, kuceraikan kau. Ya. Ulangi lagi ya, kuceraikan kau. Gampang sekali ngucapin kata cerai. Ya, cerai Pak, bukan serai, Pak. Ya, kalau serai mah wangi ya kan. Ini cerai. Bukan pula cermai, Pak, itu buah. Cerai. Gimana perasaan istri jikalau sering dikatakan seperti itu? Sakit, Pak. Sakit. Itu kata yang sangat menyakitkan. Ya, ketika kita mengatakan kepada istri kita, ya, dia ridha menjadikan kita suaminya, menyerahkan hidupnya kepada kita, kok kita gituin, gitu kan gak enak. Maka ya si ustaz ini pun dinasihati sama syekh, wahai fulan, ya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah, ya, karena ucapan talak ini pemisah antara halal dan haram, halal dan haram, ya. Yang halal awalnya jadi haram. Bayangin ya. Kalau kita sudah cerai, nggak mau rujuk lagi, ya udah, ya habis masa iddah dia jadi orang lain, lepas, silahkan menikah lagi, boleh istrinya mantan istrinya menikah lagi, seperti itu. Jangan main-main ya. 3 perkara yang jikalau kita main-main ya tetap dianggap serius, kena hukumnya, ya, tegak hukum tersebut. Cerai salah satunya, tadi nikah ya, yang ketiga rujuk, ya rujuk. Wala yajuzu lil mar'ati an tulji'ahu ila talaqiha, dan gak boleh bagi wanita untuk memaksa suami menceraikan dirinya. Gak boleh. Ya, bahkan ada ancamannya khusus. Ayyuma imra'atin talabat at-talaqa min zawjiha faharamun 'alaihal jannah. Barang wanita mana saja, mau wanita ya, bumi manapun ya. Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya, ya, min ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Enggak ada alasan yang dibenarkan, Pak. Cuma misalkan menghilangkan ya kotak makan yang mahal itu ya kan. Langsung kuceraikan kau Mas katanya. Udah ceraikan aku aja Mas ya. Masa langsung gitu, cemen ya, istri cemen kayak gitu. Memilih ya kotak makan ya, kotak nasi daripada suaminya. Nggak boleh. Alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Beda kalau alasan-alasan yang dibenarkan, seperti suaminya nggak menafkahi dia, ya, nggak menafkahi dia, nggak masalah. Istrinya meminta cerai, ya, atau suaminya tidak bisa memuaskan biologis istrinya, nggak masalah, minta cerai, ya, kayak gitu. Tapi usahakan ikhtiar berobat dulu, siapa tahu sembuh, kayak gitu. Daripada nanti istrinya selingkuh, ya. Terkadang ada wanita itu nggak bisa sabar dengan masalah biologis ini, kayak gitu. Maka lebih baik minta cerai jikalau tidak ada ya penyembuhan. Atau menzoliminya, suka mukul misalkan. Jangan pula kita katakan sabar, ya bonyok nanti mati, nanti keburu mati. Mendingan minta cerai, ya tidak masalah. Ini uzur, alasan yang dibolehkan, ya. Jangan masalah sepele langsung ceraikan aku aja Mas, jangan. Fa idza arada talaqa falyura'i fihi arba'at asya. Jikalau seorang suami hendak menceraikan istrinya, maka hendaklah dia memperhatikan 4 hal. 4 hal, Pak.
Ini ilmunya sekarang. Jikalau kita ingin menceraikan istri kita, maka hendaklah kita memperhatikan 4 ketentuan berikut ini. Al-awwalu, yang pertama, ya, an yutalliqaha fi tuhrin lam yusibha fihi. Hendaklah seorang suami menceraikan istrinya di masa suci yang belum dia berhubungan intim dengannya. Paham ini Pak? Saya ulangi. Hendaklah seorang suami menceraikan istrinya di masa suci. Berarti bukan di masa haid, di masa suci. Tapi ada syarat tambahan. Di masa suci yang bagaimana? Di masa suci yang belum dia berjima dengan istrinya. Paham ini Pak? Jadi kalau masa suci tapi sudah berjima, tahan dulu tolakmu. Aku nggak kuat melihat kelakuan istriku ini. Udah level 1, level 2, level 3 sudah dilakukan, nggak mau bertobat, nggak mau membaik. Kayaknya solusi terakhir cerai. Perhatikan poin pertama ini. Jangan ceraikan langsung, tapi teliti dulu. Masa suci enggak? Oh enggak, masih haid. Jangan. Nggak boleh kita menceraikan istri kita ketika dia lagi haid. Ini sering terjadi masalah, ya. Kadang suami itu tega menceraikan istrinya ketika istrinya sedang haid. Nggak boleh. Ini kata dalam istilah ulama fikih. Ya kita nggak terlalu dalam nih fikihnya, karena kalau kita jelaskan fikihnya maka nggak cukup. Apalagi kitab ini dijelaskan hukum-hukum masalah apa? Bukan masalah fikihnya, tapi disinggung saja sekilas atau saya ringkas, ya. Saya ringkas saja penjelasannya. Tidak boleh seorang suami menceraikan istrinya ketika haid. Istilah para ulama fikih menyebutnya dengan talak bid'ah. Talak bid'ah atau talak bid'i, yaitu talak yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Berarti memang masalah bid'ah itu ada, ya kan? Sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan syariat itu bid'ah. Ini talak bid'ah, talak yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Otomatis maksiat, haram. Pelakunya dosa, si suami dosa. Wanita lagi, istri lagi haid malah diceraikan, dosa. Ini dosa. Kayak gitu. Jadi tahan dulu. Sekesal apapun kita, tahan. Makanya hikmah kenapa cerai itu di tangan suami. Suami bisa manage diri, manajemen emosinya bagus, ya. Manajemen, coba bapak hitung berapa kali ucapan istri, ya udah ceraikan aja aku. Berapa kali Pak? Bisa dihitung nggak? Coba ingat bapak. Mungkin sudah banyak, tapi bapak, ya, pernahkah bapak bilang ke istri bapak, saya ceraikan engkau? Nggak pernah. Sampai sekarang yang masih ada istrinya, ya. Walaupun istri kita berkali-kali minta cerai, nantangin, nggak minta, nantangin Pak. Kayak gitu, nantangin. Seperti itu. Ya. Itu hikmahnya, karena ya laki-laki bisa menahan, ya, emosinya, pola pikirnya bagus, ya. Lihat ke depan dia bagaimana. Kalau perempuan, ya, kurang dalam memanagenya, baperan, ya, bawaan perasaan aja, kayak gitu. Itu pertama. Yang kedua, jangan pula diceraikan talak ketika suci tapi sudah berhubungan intim. Misalkan gini, sekarang malam apa? Malam Minggu, ya, malam Minggu. Hari Jumat kemarin pagi-pagi bapak berhubungan intim dengan istri bapak. Paham Pak? Paham? Apa udah dilakukan? Paham ya? Baik. Malam Ahad ini bapak kesal sama istri bapak, ya. Sudah di luar, ya, di luar apa ya, kesabaran, di luar
habislah istilahnya masalah besar, kesalahan besar. Jangan pula bapak menjatuhkan cerai waktu itu, malam Ahad ini, jangan. Karena hari Jumat kemarin bapak sudah berhubungan intim. Ya, tahan dulu pak, tunggu dia haid lagi, tahan dulu pak, jangan cerai di haid, tunggu dia suci dari haid, baru pas suci jangan berhubungan dulu, jangan berhubungan lagi. Kalau sudah mau cerai, ceraikan di situ, ceraikan di situ. Kalau sudah suci dari haid, jangan pula berhubungan intim dulu baru diceraikan, nggak boleh. Itu talak bid'ah, talak bid'i. Jadi talak bid'i ada dua. Pertama, menceraikan istri ketika haid. Yang kedua, menceraikan istri ketika masa suci, tapi sudah berhubungan intim duluan. Ya. Lawan dari talak bid'i, talak sunni, yaitu talak sunnah. Ini jangan salah paham bapak dan ibu. Talak sunnah dan talak bid'ah ini bukan berarti talak. Kalau talak sunnah yaitu talak yang dijatuhkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Bukan itu bapak dan ibu sekalian. Ya, bukan. Oh, talak bid'ah berarti talak yang dijatuhkan oleh ahli bid'ah. Bukan itu. Talak sunni adalah talak yang benar sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? At-talaqu marratan. Tolak itu 2 kali. Maksudnya apa? Jatuhkan sekali, ya. Jatuhkan sekali. Jangan jatuhkan 3 kali langsung. Nah, itu talak bid'i. Enggak sesuai tuntunan. Nabi marah ketika ada sahabat yang melakukan talak sekali 3 langsung. Ya. Rasulullah SAW mendengar itu langsung marah. Ya. Beliau mengatakan kepada para sahabat, ayal'abu bi kitabillah wa ana baina adhurikum. Kalian tuh main-mainnya sama Al-Qur'an. Aku masih ada di tengah kalian. Karena Al-Qur'an menjelaskan at-talaqu marratan, tolak itu sekali-sekali, bukan berkali-kali. Bukan sekali langsung 3. Ingat, talak itu bukan ending, bukan penyelesaian, bukan tamat, tapi solusi terakhir. Makanya ada masa idah buat merenung lagi. Jatuhkan talak 1, pisah dulu, adem-adem, ayem, tenang pikiran, jiwa, hati, mikir dia, oh ternyata aku masih cinta sama Tukimin, ya kan? Akhirnya Tukim balikan lagi. Coba kalau langsung 3, gak bisa balik. Penyesalan yang ada, gigit jari. Pengen balik, akhirnya nyari jalan yang haram. Udahlah, terjang aja. Ya kan, terjang aja. Ya, bahkan ada orang yang menyewa laki-laki. Karena kalau sudah talak 3 terucap, Pak, kata Allah, fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghaira. Kalau kalian sudah menceraikan ketiga kalinya, maka enggak halal lagi wanita itu untukmu. Bukan istrimu lagi. Solusinya apa kata Allah? Nikahi dulu dengan orang lain. Ya, dia mantan istri kita, nikah dulu dengan laki-laki lain. Oke? Sampai situ enggak? Harus berhubungan intim dulu kata Nabi, hatta tazuki usailataki. Sampai engkau merasakan sampai engkau merasakan madunya dia dan dia merasakan madunya anti. Apa maksudnya? Berhubungan intim. Ya. Setelah berhubungan intim sampai situ enggak, ceraikan dulu. Setelah itu selesai enggak, iddah dulu. Wow, Pak, nunggu berapa bulan? Ya kan? Kayak gitu. Ada orang gitu menyewa, ya. Menyewa. Bahkan bahasa Nabi SAW, orang seperti ini apa? Ya. Orang seperti ini terlaknat. Orang yang melakukan nikah, namanya istilah nikah tahlil ini. Dalam ilmu fikih disebut nikah tahlil. Nikah bukan la ilaha illallah, bukan Bapak ya. Nikah tahlil itu nikah untuk menghalalkan yang telah haram. Ini kasusnya. Laki-laki menceraikan istrinya, ya, ketiga kali talak, tapi dia masih pengen balikan. Istri pun pengen balikan.
Ya udah, carilah kambing hitam, ya, kambing bayaran. Rasul menyebutnya kambing, Pak. Laki-laki seperti ini pahlawan kesiangan dia itu, ya, pahlawan kesiangan, sosok pahlawan, ya kan. Aku ingin menyelamatkan si dia, ya kan, diselamatkanlah, kayak gitu. Jangan, nggak boleh bersepak. Bahkan ada yang dibayar kayak gitu. Nggak boleh dibuat-buat, harus alami, memang alami. Kalau dibuat-buat namanya nikah tahlil, ya. Seperti itu. Lihat. Oleh karenanya jangan main-main dengan cara ini, Bapak. Ikuti ilmunya, ikuti SOP-nya. Ya, makanya penting bagi para suami ikut kajian ini. Ibu-ibu ikut kajian ini. Supaya jangan minta cerai lagi ke bapak. Mendingan minta hadiah aja, enak kan? Minta hadiah daripada minta cerai, kayak gitu. Walaupun hadiahnya serai, ya kan? Wangi, nggak apa-apa, wangi. Jadi bukan masalah sepele. Bahkan ketika para sahabat mendengar ucapan Nabi tadi, marah Nabi, dan Nabi mengatakan, kalian main-main sama Al-Quran. Ya, aku masih hidup pula ini. Ada salah seorang sahabat berdiri, ya Rasulullah, ala aqtuluhu, kalau gitu aku yang bunuh dia Rasulullah. Tuh, sahabat giroh agamanya tinggi. Aku tebas saja lehernya Rasulullah, orang seperti ini main-main sama Al-Quran, kayak gitu, ya. Jangan main-main. Ini gak cuma main sama Al-Quran, main-main sama anak orang, ya. Main-main sama anak orang, bicarakan dulu, ya. Kalau ada masalah dengan istri kita, ya kita nasihati. Nggak bisa dinasihati oleh kita, cari orang yang bisa menasihati dia. Oh, orang tuanya misalkan, sampaikan ke orang tuanya, maaf bapak, maaf ibu, ini putri bapak, putri ibu, begini dan begini. Saya sudah nasihati tapi nggak sanggup, nggak mau mendengar. Mungkin bapak dan ibu bisa menasihatinya. Ya, cari, ya. Atau ustazahnya misalkan. Tapi orang terdekat lah, orang yang bisa mendengar dan bisa menjaga aib, ya, dan bisa menjaga aib. Hikmahnya apa? Kenapa tolak itu harus ketika masa suci? Li'alla tatula 'alaihal iddah, supaya tidak panjang masa iddahnya. Supaya tidak panjang masa iddah. Iddah itu apa? Masa menanti seorang wanita, ya, setelah diceraikan suaminya, dengan tujuan satu, sebagai bahan introspeksi diri, renungan. Mungkin ada rasa yang pernah ada tumbuh kembali, ya, rasa masih tersisa, ya. Mungkin ada, ya, kebaikan-kebaikan istri atau suami yang bisa memaafkan kesalahannya. Jadi merenung, introspeksi diri. Mungkin kesalahan di saya, bukan di dia. Hikmah yang kedua, agar memastikan rahim si perempuan bersih, steril, Pak, dari calon, ya, buah hati bapak. Ya, bayangin, jikalau si perempuan itu, ini saya kasih gambaran. Ini tadi teorinya, sekarang prakteknya. Bapak menjatuhkan talak ke istri bapak ketika sudah dihubungi setelah dijimai, ya gitu ya Pak ya, setelah berhubungan intim. Apa yang terjadi? Kasihan istri kita, kasihan mantan istri kita. Sudah kita berhubungan intim dengan dia, maaf deh, ya, baru tadi malam berhubungan intim, paginya udah cerai. Allah musta'an. Kasihan istri kita. Kenapa? Khawatir masa iddahnya lama. Berapa lama? Siapa yang tahu? Masya Allah, ya, pinter Bapak. Pengalaman Pak? Enggak pengalaman ya. Selamat Pak. Ada hadiah buat Bapak nanti. Ya. 9 bulan Bapak. Wa ulatul ahmali ajalahunna an yad'na hamlahun, kata Allah. Adapun wanita yang hamil, ya, jikalau dia diceraikan, maka iddahnya sampai melahirkan. 9 bulan. Kasihan.
Wanita butuh yang jaga, butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh yang menafkahi. 9 bulan nggak ada yang nafkahi, nggak ada yang perhatian, nggak ada yang jaga, nggak ada yang, bayangin, hamil itu bukan perkara enteng. Ya, tanya kepada istri bapak, gimana rasanya hamil? Ya, Bu jawab, oke, bapak, saya kasih tutorial. Ambil 2 buah kelapa, ikat di perut bapak 9 bulan. Masuk ke bulan ke ini tambah 3 kelapa. Ya, itulah rasanya bapak. Tidur jangan dilepas pak. Ya, 3 kelapa itu. Itu. Kok ini ada laki-laki yang cemen, cangcimen ya kan? Mentalak istrinya, sudah berhubungan intim, malah diceraikan. Ternyata hamil. Ya udah, 9 bulan dia idahnya. Allahu Akbar. Zalim bapak, zalim. Makanya talak bid'ah. Ya, bukan talak ahli bid'ah ya. Talak yang haram. Dosa bapak melakukannya. Dosa. Ya. Apakah jatuh talaknya? Ini khilaf ulama. Apakah jatuh talak bid'ah? Khilaf ulama. Ya, jumhur ulama mengatakan jatuh, tapi dia berdosa. Jatuh, tapi dia berdosa. Tahu kan? Ya, kasihan. Sudah kita zalim, ya, sama istri kita yang sudah melahirkan, melayani kita, ya, susah senang bersama kita. Masalah rumah tangga, akhirnya cerai. Ya, kita buat seperti itu. Sekarang kasus kedua, itu tadi ya, menceraikan istri ketika haid. Ini juga masalah. Zalim kita. Masa idahnya lebih lama nanti pak. Bagaimana itu? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang diceraikan itu maka masa tunggunya, masa idahnya adalah 3 quru. 3 quru ini khilaf ulama, ada yang mengatakan suci, 3 kali suci. Ada yang mengatakan 3 kali haid. Ya. Wallahu alam, yang lebih dikuatkan oleh dalil-dalil itu yang benar haid. Ya, yang benar haid. Jadi 3 kali haid. Jadi wanita yang diceraikan dan dia masih bisa haid ya Pak ya. Masih bisa haid, maka ya masa idahnya 3 kali haid. Haid ini, haid ini, haid ini. Jadi 3 kali haid. Setelah suci boleh nikah langsung. Tuh. Bayangkan kalau bapak menceraikan istri bapak ketika haid, dia lebih panjang nunggunya, nggak 3 kali haid seperti ini. Apa yang terjadi? Ketika bapak jatuhkan talak di haid ini nggak dihitung. Nggak dihitung. Ya. Masa suci ini nggak dihitung. Haid yang berikutnya dihitung baru 1. Suci lagi, haid lagi 2. Suci lagi, haid lagi 3. Baru suci nih nikah. Lama Pak jadinya. Beda kalau menjatuhkannya ketika suci. Kuceraikan kau dek. Ya kan? Dengan talak 1, jatuh talak, maka ketika haid langsung masuk idah yang pertama, suci, haid, idah kedua, suci, haid, idah ketiga. Bayangin berapa? 3 kali haid. Lebih singkat, padat. Ya. Kayak gitu. Oleh karenanya jangan zalim wahai para suami. Paham ini Pak ya? Paham ketentuannya? Jangan ceraikan istri bapak ketika haid dan ketika suci, tapi bapak embat beliau. Bapak berhubungan intim dengan beliau. Jangan. Talaklah istri bapak ya ketika masa suci dan belum disentuh dan belum berhubungan intim gitu. Paham nih Pak? Kalau sudah niat menceraikan, ya jangan berhubungan intim dulu. Kayak gitu. Kasihan istri kita. Takut hamil nanti. Kalau ternyata jadi sperma itu 9 bulan ya iddahnya.
Atsani, yang kedua, ketentuan yang kedua, ya. An yaktasiru ala talqatin wahidatin liyastafida biha rajah in nadim. Hendaklah dia mencukupkan dengan satu talak saja, ya, agar bisa memanfaatkan rujuk jikalau dia menyesal. Maksudnya agar bisa kembali ketika menyesal. Jadi jangan dirapel, Pak. Kuceraikan kau 3 talak. Nggak boleh. Kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau 3. Nggak boleh. Nggak boleh menceraikan istri dalam satu majlis, dalam satu waktu. Nggak boleh. Ini talak bid'i lagi. Bahkan ini terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Waktu itu Rukanah bin Abdillah mentalak istrinya dengan talak 3. Lalu ia pun ternyata merasa sedih, ya, atas perbuatannya tersebut. Maka dia mengadu kepada Nabi. Maka Nabi berkata, ya Rasulullah, maka Nabi berkata, bagaimana engkau dulu mentalak istrimu? Aku talak dia dengan 3 talak, ya. Maka Nabi berkata, dalam satu waktu. Kata Rukanah, betul, satu waktu. Maka Nabi SAW katakan, innama tilka wahidatun farji'ha in syi'ta. Itu walaupun 3 diucapkan, talak 3, tetap dianggap 1. Kalau mau balik, balik sama istri. Ya senanglah Rukanah ini. Masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rukanah pun kembali kepada istrinya, ya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, ya, in aradu islaha. Dan suami-suami itu lebih berhak untuk kembali kepada istrinya. Jadi nggak ada ceritanya istri itu menolak, nggak mau aku, ya kan? Suami berhak untuk mengembalikan istrinya ke dalam pangkuannya kembali, ya, dalam pangkuannya kembali. Jangan selisihi ayat ini. Kadang orang udah, ya, nggak mau. Bahkan Al-Quran melarang wali-wali wanita, ya, untuk mencegah, ya, orang yang ada di bawahnya untuk kembali kepada pasangannya. Ya, misalkan bapak punya anak cerai, si suami datang ke rumah bapak, Pak, saya mau balikan sama anak bapak. Enak aja, dulu ku nikahkan kau, ku pestakan kau, ya kan? Semuanya kuberikan pada kau. Kau ceraikan anakku, sekarang kau minta lagi, ya, kayak gitu. Nggak boleh, nggak boleh wali mencegah-cegah. Seharusnya wali itu bersikap bijak. Nah, ini suamimu datang, mau balikan kepada engkau, sana balik. Kayak gitu, didukung sampai turun ayat dalam masalah ini, ya. Gara-gara ngehalang-halangi 2 sejoli kembali bersatu. Boleh. Kayak gitu. Dalam hadis lain, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak 3 sekaligus. Maka Nabi pun marah, ya, faqama ghadban, beliau marah, ya. Kemudian beliau berkata, ayal abu bi kitabillah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian bermain-main dengan kitabullah? Ya, Al-Quran sudah jelas tuntunannya, at-tolaku marrotan. Tolak itu sekali-sekali, bukan sekaligus. Sekali-sekali, nggak ada gus-gusnya, Pak. Sekali-sekali, 1 jatuhkan, dah, nyesel balikan. Ada masalah lagi, nggak bisa, ada solusi lain, jatuhkan lagi, nyesel balikan lagi, kayak gitu. Jangan kuceraikan kau 3. Enggak. Ini bukan solusi, ya, tapi polusi. Bayangkan, ya, akhirnya nggak bisa baliklah dia kepada istrinya kalau seperti ini. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memfatwakan, ya, menghukumi talak 3 jatuh.
Ya, nggak bisa balik lagi sampai nikah dengan laki-laki lain. Kenapa? Karena banyak sekali laki-laki pada zaman Umar bin Khattab mudah menjatuhkan talak kepada istrinya. Maka dilaporkanlah kepada Umar, wahai Umar, lihat, gampang kali laki-laki mengatakan cerai kepada istrinya. Ya udah, kata Umar, jatuhkan talak 3 berlaku. Ya, orang yang mengatakan talak 3 terjadi talak 3, nggak bisa balik sampai nikah dengan laki-laki lain. Ya, sampai berhubungan intim laki-laki dengan istrinya, kemudian diceraikan, iddah, baru nikah lagi dengan suami yang pertama, dengan mahar yang baru, ya, dengan akad yang baru, kayak gitu. Bayangkan Umar, ya, saking ini, keselnya sama orang-orang yang seperti itu, ya. Nabi marah. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, ya, mari kita ilmui talak ini, ya. Bukan, ingat Bapak, kita kajian malam ini masalah talak bukan mengajari Bapak untuk mentalak istri Bapak, bukan, ya. Sekali lagi, talak itu bukan ending of marriage, ya, bukan akhir dari pernikahan, bukan. Yaitu solusi terakhir. Dia bukan perpisahan tapi penyatuan. Makanya talak itu ada 3 kali, ya. Ada 3 kali. Yang bisa dirujuk 2 kali, at-talaqu marratan. Yang bisa dirujuk 2 kali. Udah talak ketiga kita jatuhkan, nggak bisa balik lagi sampai dia nikah dengan laki-laki lain. Kayak gitu. Makanya untuk ada masa renungan di jeda-jeda itu, ada masa renungan, masa iddah, menanti, ya, masa merenung, introspeksi diri, kayak gitu. Makanya kata beliau, agar bisa rujuk kembali jikalau menyesal. Memang penyesalan datang terakhir, Pak. Kalau datangnya di awal bukan penyesalan tapi pendaftaran, ya. Pendaftaran. Kayak gitu. Masya Allah. Beruntung kita punya syariat seperti ini, Pak, ya. Islam syariatnya sempurna. Bahkan dalam masalah, ya, rumah tangga pun diberikan, ya, solusinya bagaimana, sampai solusi terakhir bagaimana. Aturannya pun ketat, bagus. Ya, ketika kita ceraikan istri kita, aku ceraikan kau, bukan berarti sana pergi, keluar dari rumahku, enggak. Ya, di masa iddah istri wajib bersama kita di rumah. Kita wajib menafkahinya. Kayak gitu. Jangan malah diusir. Tetap ada kewajiban menafkahi. Ya, kewajiban memberikan tempat tinggal masih ada, ya, walaupun sudah cerai. Nah, disitulah mungkin timbul benih-benih cinta yang baru, ya kan, masa renungan, ya kan, merenung, introspeksi diri, ternyata oh tuh kiem, ya kan, ternyata engkaulah istri yang terbaik, nggak ada pengganti, ya. Kesalahan yang kemarin itu salahku memang, bukan salahmu, kayak gitu. Alhamdulillah, balikanlah lagi. Di dalam syariat agama lain nggak ada, Pak, cerai seperti ini, nggak ada, ya. Ya. Hanya di Islam. Agama yang lain nggak ada cerai. Kalau sudah nikah sampai mati. Akhirnya apa? Akhirnya selingkuh. Ada istri yang sah satu, ya udah nggak ada lagi rasa cinta, nggak, kebencian yang ada, pokoknya udah kisru, pokoknya udah nggak klop lagi lah. Akhirnya apa? Punya simpanan, ya, punya selingkuhan, rusak, rusak, ya. Kalau Islam tidak, solutif, inovatif, ya. Makanya cocok untuk semua, ya, kalangan. Cocok untuk setiap zaman, setiap tempat, ya. Tinggal kita mau nggak mempelajari syariat yang indah ini. At-tsalis, yang ketiga, an yatalattafa fil amri fit talaqi bi'ata'iha ma tamatta'a bihi liyanjabil al-faji'. Hendaklah seorang suami itu berlemah lembut dalam masalah talak. Seringkali talak ini kita ucapkan, ya, karena amarah kita, emosi kita, benci kita pada istri kita, ya.
Tidak seperti itu. Kita harus bijak dalam memberikan talak ini. Marah boleh, ya, tapi jangan sampai menzalimi, jangan sampai ya melanggar aturan-aturan talak. Lihat, katanya hendaklah kita berlemah lembut dalam masalah talak dengan memberinya hadiah. Memberinya hadiah, ya. Kalau kita berikan hadiah kepada istri kita, maka itu apa, Pak? Sebagai penghibur, ya, untuk istri kita. Apa kata Allah? Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan, mata', pemberian bil ma'ruf, sesuai dengan uruf, ya. Jadi diberikan kayak gitu. Ibarat bapak kalau kerja di pabrik atau di perkantoran, bapak ketika dipecat kan dikasih uang pesangon gitu, Pak, ya. Kayak gitulah gambarannya. Nah, ternyata mereka mencontoh Islam nih. Ketika dicontoh di sini aturan seperti itu, kan ada luka yang ada hati yang terluka, betul nggak? Ya, dikasih hadiah. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Tahadu fa innaha yudhibu waghara sadri. Berilah hadiah, karena memberi hadiah itu menghilangkan kebencian dalam hati. Orang kalau dipecat sakit hati, Pak. Ya, dia ada keluarganya yang harus diberikan nafkah, susah cari kerjaan lagi. Maka sebagai penghibur atau istilahnya juga sebagai jaga-jagalah, ya, untuk bekal dia, ya, kayak gitu. Diberikan hadiah, ya, pesangon. Lian Jabir al-Fajir, agar ya hati yang terluka bisa terobati. Faqad ruwiya 'anil Hasan bin Ali annahu talaqa imra'atan wa ba'atha ilaiha bi 10,000 dirham. Faqalat mata'un qalil min habibin mufariq. Masya Allah. Ini suami yang gentleman, Pak. Lihat, diriwayatkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, anaknya Ali bin Abi Thalib. Hasan, saudaranya Husain. Beliau pernah mentalak istrinya. Setelah ditalak, lihat, dia mengirim hadiah sebesar 10.000 dirham. 10.000 dirham, ya. Terus sang istri mengatakan, mata'un qalil min habibin mufariq. Ini hadiah yang sedikit dari kekasih yang terpisah, ya, dari kekasih yang terpisah. Jadi istrinya memang cinta sama Hasan, tapi Hasan menceraikan istrinya tersebut, ya. Lihat, ucapan pun bagus, ya. Kurang bagus kayaknya, ya, ada qalilnya di sini. Mata'un qalil, hadiah yang sedikit dari kekasih yang, ya, terpisah karena cerai. Seperti itu. Ar-rabi'u, yang keempat, alla yufshi sirroha, tidak menyebarkan rahasia si istri. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Kebanyakan kalau sudah cerai nggak tahu aturan. Pokoknya saling menjelekan, saling memfitnah, saling membenci, saling menjatuhkan. Mentang-mentang betul kita selama berkeluarga memang aib kita yang paling tahu ya istri kita. Aib istri kita yang paling tahu adalah kita. Tapi nggak selayaknya kita menyebarkan aib pasangan kita, walaupun itu mantan. Contoh salaf as-saleh tadi yang saya sebutkan, walaupun sudah cerai, ya, dikorek sama temennya, dia malah bilang, apa urusan kalian, ya, tidak ada lagi urusanku dengan urusannya, dia sudah orang lain, ngapain aku jelekan dia, kayak gitu, ya, ngapain aku jelekan dia. Wa fil hadis sahih, dan dalam hadis sahih dalam riwayat Muslim, ya, Imam Bukhari tidak meriwayatkannya, istilahnya afrad, ya, artinya Imam Muslim menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini. Inna min asyarin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi summa yanshur sirraha.
Di antara manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat adalah laki-laki yang berhubungan intim dengan istrinya, istrinya berhubungan intim dengan suaminya, kemudian disebarkan rahasianya tersebut. Jadi rahasia rumah tangga disebarkan, rahasia ranjang disebarkan. Apa ya istriku, suamiku? Apa ya istriku? Ya, disebarkan. Mantap suamiku. Oh mantap istriku. Gak boleh Pak. Mau minus mau plus tutup. Termasuk juga rahasia-rahasia rumah tangga. Aib-aib pasangan kita jaga. Terlebih itu kalau terlebih ketika kita sudah bercerai. Dia sudah jadi orang lain. Jangan kita gibahi, jangan kita fitnah, jangan kita jelek-jelekan. Ya, cukuplah hadis Nabi SAW. Man satara musliman, ya, fid dunya satarahullahu fil akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah tutup aibnya di akhirat. Kita tutup aib dia, insya Allah Allah akan menutup aib kita di akhirat. Ya. Wa ruwiya an ba'di salihina annahu arada talaq imra'atihi faqila lahu. Dan diriwayatkan dari sebagian orang-orang saleh bahwasanya beliau hendak menceraikan istrinya, maka dikatakan kepadanya, "Malladzi yuribuka minha?" Apa yang menyebabkanmu menceraikan dia? Faqala al-aqilu la yahtik sirran. Maka orang soleh tadi jawab dengan jawaban yang telak, jawaban yang bagus, jawaban yang gentle, yang benar. Al-aqil la yahtiku sirran. Orang yang berakal tidak akan tidak akan menyebarkan rahasia orang. Orang yang berakal tidak akan menyebarkan rahasia orang lain. Hanya orang bodoh yang menyebarkan rahasia orang lain. Falamma talaqaha qila lahu, ketika diceraikan istrinya benar-benar terjadi, maka dikatakan kepada orang soleh tadi, lima talaqtaha, kenapa engkau ceraikan dia? Maka orang soleh tadi mengatakan, mali walimra'atin ghairi, apa urusanku dengan wanita lain? Karena mantan istri Pak, sudah bukan istrinya lagi. Apa urusanku dengan wanita yang lain tersebut? Fahada kulluhu min bayani ma'ala zauj. Dan inilah dia 12 poin yang menjadi penjelasan kewajiban, menjadi penjelasan terhadap kewajiban suami. 12. Jadi suami itu berat. Perhatikan 12 poin ini dalam berumah tangga. Mulai dari walimahan, kemudian berakhlak baik, bersabar terhadap perangai buruk istri, kemudian kita bercanda, bermain dengan istri kita, kemudian yang kelima, kita memanage rasa cemburu kita, jangan berlebihan, kemudian yang keenam, memanage nafkah kita, jangan berlebihan, jangan pula pelit, yang ketujuh, kita mempelajari hukum-hukum haid, jangan sampai lampu merah kita terjang. Yang kedelapan, kalau kita poligami, maka hendaklah kita adil terhadap istri-istri kita dalam masalah bermalam dan masalah nafkah. Yang kesembilan, dalam masalah nusuz, ikuti tahap-tahapannya level 1 sampai level 3. Yang kesepuluh, adab dalam melakukan hubungan intim. Ada adabnya Pak, supaya hubungan intim ini lebih berkah, lebih bermakna, lebih menunaikan kepuasan satu sama lain. Kemudian yang ke-11, adab dalam melahirkan. Tanggung jawab suami melahirkan. Istri hanya tempat kita bercocok tanam. Jagalah ia dengan baik, sirami, pupuk, jangan malah diasingkan. Seringkali suami itu kalau istri sudah hamil, mentang-mentang nggak bisa lagi berhubungan intim dengan bebas, dengan sering, akhirnya mengenyampingkan istrinya. Ini nggak boleh. Justru istri kita ketika hamil, kita harus kuatkan dia, dukung dia, Kemudian yang berikutnya, yang ke-12 adalah tentang talak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai kepala-kepala keluarga dan suami-suami yang bisa menjalankan syariat Allah dalam rumah tangga kita, amin ya rabbal alamin, dan menjadikan istri-istri kita sebagai penghias, penyejuk mata dan hati kita, sebagai perhiasan
dunia kita, sebagai obat lara kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah minggu depan kita akan membahas kewajiban si istri dan hak para suami. Jadi kewajiban suami sudah tuntas, tinggal action, Pak. Action. Kecuali yang terakhir, Pak ya. Jangan action dulu. Ya. Jangan sama sekali lah kalau bisa. Pertahankan sedunia sesurga. Ya, seatap ya, sesurga insyaallahu taala. Kita mengharap semoga Allah mengumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di dunianya. Amin ya rabbal alamin. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, satu atau dua pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan lewat WhatsApp ini. Ada titipan soal katanya yang ngirim ya DKM. Bagaimana hukum pernikahan? Apakah masih sah menurut syariat agama ketika suami sudah sering mengucapkan kata talak kepada istrinya? Catat garis bawahi, sudah sering mengucapkan kata talak kepada istrinya lebih dari 3 kali. Bahkan sampai 2 kali istri diantar pulang ke rumah orang tuanya. Ya, tapi nggak lama kemudian istri tersebut dijemput lagi. Qadarullah malam ini kajian iya. Jangan dilanjut setelahnya. Tayyib. Ketika suami menceraikan istrinya, ya, maka jikalau itu benar-benar kata cerai, maka tidak butuh lagi niat. Ya, kata cerai yang tidak butuh lagi niat si suaminya, ya, maka jangan main-main. Walaupun dia main-main tetap jatuh cerai itu. Kalau diucapkan dengan lafaz cerai, apa itu? Lafaz cuma satu lafaznya, lafaz talak atau cerai bahasa Indonesianya. Saya ceraikan engkau misalkan, jatuh. Nggak ada lagi istilahnya, oh afwan ana bercanda, nggak ada. Afwan ana mengancam, nggak ada. Kalau sudah cerai-cerai. Beda kalau dek pulanglah dulu sana ke rumah orang tua, pulang sana ke rumah orang tuamu. Nah ini butuh niat. Ini namanya bahasa kinayah. Kalau tadi bahasa sorihah, jelas, nggak butuh niat. Kalau kinayah butuh niat. Sana pulang ke orang tuamu, ya. Sana pulang ke orang tuamu. Ini kan masih butuh niat. Maksudnya apa? Ya. Ya, maksudnya apa? Apakah cuma disuruh pulang saja atau benar diceraikan? Kayak gitu. Kalau benar dia diceraikan, maka apa yang datang setelahnya mungkin si suami rujuk, ya kan? Maka itu dianggap rujuk. Jatuh cerai lagi, kemudian rujuk lagi, dianggap rujuk. Jatuh cerai lagi dianggap talak, rujuk dianggap rujuk lagi. Seperti itu. Artinya kalau lebih dari 3 kepadanya, lebih dari 3 kali, berarti sudah habis jatah talak dia. Maka yang terjadi apa? Fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairahu. Kalau sudah talak 3 terucap, maka gak halal lagi orang lain jadinya. Sampai si wanita nikah dengan laki-laki lain, berhubungan intim, kemudian diceraikan, iddah, nikah lagi dengan akad baru, mahar baru. Seperti biasa, kayak gak pernah nikah baru, kayak gitu ya. Adapun sampai 2 kali istri diantar pulang ke rumah orang tua, ini masalah antar mengantar, ya kan? Ini masih butuh penjelasan. Kayak gitu. Apakah efek dari 3 talak tersebut, 3 kali talak tersebut akhirnya dipulangkan? Kayak gitu. Kalau memang iya, maka itu cuma akibat dari cerai tersebut. Artinya apa? Dipulangkan. Ya, karena sudah cerai dipulangkan. Dijemput. Nah, dijemput inilah dianggap rujuk gitu loh. Dijemput. Karena rujuk itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Ucapan, ngomong ke istri kita, saya menyesal, saya mohon maaf, saya pengen balikan. Ini. Dengan perbuatan, ini dijemput istrinya lagi atau berhubungan intim lagi, ya, seperti itu.
Di antara ulama ada yang mensyaratkan kalau berhubungan intim maka niatkan rujuk. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan Bapak. Itu masa talak itu ada masa batasnya nggak, atau itu berlaku seumur hidup selama nikah, sekali nikah ya Ustaz? Jadi umpama talak satu di 5 tahun di awal nikah, terus 5 tahun lagi talak lagi, 5 tahun lagi talak lagi, itu jatuhnya cerai berarti ya? Ya. Jadi masa berlakunya? Masa berlaku mungkin kalau perdana aja Pak ya. Kalau talak enggak. Seumur kita menikah dengan si A, menikah dengan si fulana, maka kita mengantongi jatah talak 3 kali. Ya, kita nikah sama si fulana, maka kita mengantongi jatah talak 3 kali aja. Ya. Berapapun dan kapanpun kita ucapkan, maka kita cuma punya 3. Misalkan tadi Bapak mencontohkan, ya 5 tahun setelah menikah saya jatuhkan talak 1. Berarti sisa berapa? 2. Akhirnya rujuk. 5 tahun berikutnya jatuh lagi talak. Sisa berapa sekarang? 1 lagi. Maka kalau sudah 1 ini Pak, tahan-tahan. Kalau nggak tahan, lepaskan. Kuceraikan kau. Kalau sudah cerai yang ketiga ini, sudah cerai yang ketiga ini, maka jadilah dia orang lain. Mau balikan lagi Ustadz, yaitu tadi, nikah dulu dia dengan laki-laki lain. Fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Jadi itu dia, paham Pak ya? Jadi nggak ada istilahnya masa berlaku ya kan. Kalau sekian tahun maka kembali 3, enggak. Ya. Kayak gitu enggak. Kalau sekian tahun sudah dikantongi ya. Tahun kelima saya jatuhkan talak. Kemudian tahun yang kelima apakah kembali lagi talak saya 3 kali lagi? Enggak. Sisa 2. Sisa 2 lagi ya. Iya. Barakallahu fiikum. Ada lagi? Tidak ada ya. Jazakumullahu khairan. Semoga bisa dipahami dan jangan diamalkan. Kalaupun harus diamalkan maka ikuti aturan ya. Barakallahu fikum. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.